Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Share lang, dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan ini masih translate Cina dan jika salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia pun menghadiri acara perjamuan yang dilakukan oleh keluarga Shu. Tapi acara perjamuan ini justru malah dijadikan ajang bagi mereka untuk mencoba menjatuhkan Shelang dan juga keluarga Jin. Bahkan saat ini Shelang dia pun dituduh telah melakukan sebuah plagiat kepada bocah Wang Lian itu. Tapi untuk Shelang dia nggak peduli dengan itu semua. Dan di sini Shelang dia juga dituduh oleh para bocah-bocah sarjanawan dan direndahkan. Tapi untuk Shelang dia pun memiliki sebuah counter yang diucapkan oleh Shelang di part sebelumnya. Dan jika kalian ingin tahu counternya apa, baca di part sebelumnya. Dan untuk counter yang diberikan oleh Shelang membuat mereka semua langsung kena mental dengan apa yang diucapkan oleh Shelang. Tapi di sini untuk Nona Mulan dia juga memasukkan sebuah pil dengan satu suntikan ke dalam minuman yang diminum oleh Wang Lian. Dan untuk Shelang dia pun menunggu obat yang telah dimasukkan oleh Nona Mulan bekerja. Walaupun saat ini Wang Lian terus mencoba untuk dapat memprovokasi dirinya. Dan untuk obat yang dimasukkan oleh Nona Mulan adalah sebuah obat yang bersifat halusinogen. Walaupun itu pil memang cukup untuk dapat membuat seseorang berhalusinasi jika dosisnya kecil, tapi jika dosisnya dinaikkan sedikit, itu akan membuat seseorang yang mengkonsumsinya akan berkata jujur. Apalagi saat ini bocah Wang Lian dia juga mengkombinasikannya dengan minuman yang ada di tangannya yang akan membuat obatnya semakin cepat untuk dapat bekerja. Dan ketika itu semua telah terjadi di sini, Wang Lian dia juga merasa kalau tubuhnya benar-benar melayang dan dia juga merasa kalau ini adalah sesuatu yang benar-benar nyaman. Dan itu membuatnya berpikir apakah ini adalah sebuah aura kemenangan hingga membuat dirinya pun merasa benar-benar nyaman. Pikir dari Wang Lian, tapi nyatanya tidak. Ini terjadi karena obat yang diberikan oleh Shelang mulai bekerja. Dan untuk Shelang dia pun tahu kalau sepertinya bocah ini udah mulai fly. Dan itu membuat Shelang dia pun bertanya kepada Wang Lian apakah Wang Lian dia diminta oleh seseorang untuk berkata sesuatu yang tidak benar tentang dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Wang Lian, di mana dia juga mengatakan kalau dia memang diminta oleh seseorang untuk dapat menjebak Shelang. Ujar dari Wang Lian di hadapan mereka semua yang ada di tempat ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Wang Lian, di sini Shelang juga kembali bertanya apakah Shelang sebelumnya telah menceplak ataupun mencontek puisi yang telah dibuat oleh Wang Lian. Dan untuk Wang Lian dia pun mengatakan enggak, di mana dia mengatakan kalau dia enggak pernah menulis sebuah puisi dan dia juga mengatakan kalau dia buruk dalam hal menulis syair dan tentunya dia nggak mungkin bisa membuat sebuah puisi yang dibuat oleh Shelang yang sungguh luar biasa seperti itu. Ucap dari Wang Lian. Jadi siapa yang memintamu untuk dapat berkata seperti itu? Ucap dari Shelang yang membuat Wang Lian pun mengatakan kalau semua ini terjadi karena dia diperintah oleh Tuan Kota. Ucap dari Wang Lian. Dan di sini Wang Lian dia juga pun mulai tidak bisa mengendalikan diri dan dia juga mengatakan kalau ini semua adalah ulah dari Tuan Kota. Tuan Kota lah yang meminta dirinya untuk berkata seperti itu, mencoba untuk dapat menjebak Shelang. Ucap dari Wang Lian. Tapi ketika Wang Lian mencoba untuk dapat disingkirkan oleh orang-orang ini, di sini Nona Mulan pun meminta kepada para penjaga untuk membiarkan Wang Lian menyelesaikan bicaranya. Ucap dari Nona Mulan. Dan itu membuat Wang Lian dia pun mulai mengatakan kalau semua yang telah dilakukan oleh dirinya adalah perintah dari Tuan Kota dan Tuan Kota pun meminta kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak untuk Shelang. Bahkan dia juga mengatakan kalau saat ini Wang Lian sebelumnya dia juga pernah tidur bersama dengan selir milik Tuan Kota. Dan dia juga mengatakan hal-hal buruk tentang Tuan Kota karena saat ini Wang Lian dia nggak bisa menahan diri hingga membuat Tuan Kota dia benar-benar kesal. Dan dia meminta kepada para penjaga untuk segera menyingkirkan Wang Lian dari ruang pertemuan itu. Tapi ketika para penjaga mulai bergerak, tentunya tidak mungkin diizinkan oleh para penjaga yang dibawa oleh Shelang. Dan di sini Shelang dia juga kembali mengeluarkan esai yang sebelumnya dibawa oleh Wang Lian. Dan dia juga bertanya apakah esai ini adalah tulisan yang dibuat oleh Wang Lian. Apakah benar ini adalah esai yang ditulis 8 tahun lalu? Dan untuk Wang Lian dia pun mengatakan enggak. Di mana Wang Lian dia mengatakan kalau sebenarnya esai dan juga puisi yang ditulis oleh Shelang sebenarnya itu adalah puisi yang memang punya Shelang. Dia memang mengambil beberapa kata yang telah dia tulis 8 tahun lalu dan menyusunnya menjadi satu kalimat hingga menjadi
menjadi sebuah puisi. Dan kenapa bisa jadi bagus dan terlihat seperti 8 tahun lalu dibuat? Karena memang tulisan ini berasal dari 8 tahun lalu yang dikumpulkan menjadi satu, disusun dengan cara yang sangat rapi oleh seorang master, lalu dipres dan juga dijemur di depan tungku sejarak 2 meter hingga membuat ini terlihat seperti asli dan juga dilapisi oleh kertas yang sangat tipis hingga ini terlihat seperti asli dan juga original. Ucap dari Wang Lian di hadapan mereka semua yang membuat Xilang dia berujar, "Oh, benarkah? Jadi kenapa kau melakukan ini semua?" Ucap dari Shen Lang yang membuat Wang Lian dia pun mengatakan ini semua terjadi karena dia ingin menjadi menantu bagi keluarga Jin, tapi Xilang telah mengambil alih. Bahkan Xilang mengambil wanita yang telah dia cintai. Bahkan Xilang dia juga menyingkirkan pamannya padahal dia memiliki sebuah niat untuk menguasai keluarga Jin. Ucap dari Wang Lian. Dan saat ini Wang Lian yang memang udah gak bisa lagi menahan diri, dia juga mengatakan kalau dirinya saat ini tersekongkol dengan Tuan Zhang Jin, dan dia juga diperintah oleh Tuan Zhang Jin untuk menyingkirkan Shen Lang yang membuat Shen Lang, oh jadi seperti itu toh rupanya. Kebenaran akhirnya terungkap setelah dia banyak minum ya, ucap dari Shen Lang. Tapi untuk Tuan Zhang Jin, dia nggak bisa lagi menahan diri dan dia meminta kepada para penjaga untuk segera menyingkirkan Wang Lian, dan dia juga meminta maaf kepada Shen Lang karena sepertinya Wang Lian mencoba untuk dapat menjebak dirimu, ucap dari Tuan Zhang. Dan dia juga mengatakan kalau Wang Lian harus mendapatkan sebuah hukuman dan Shen Lang akan mendapatkan sebuah kompensasi 50 koin emas, ucap dari Tuan Zhang Jin. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Tuan Kota. Tuan Kota nggak punya pilihan lain selain harus membenarkan apa yang diucapkan oleh Tuan Zhang Jin. Dan untuk Shen Lang, dia nggak peduli dengan itu semua dan dia juga puas karena semua kebenaran telah terungkap. Dan untuk Tuan Zhang Jin, dia meminta para penjaga untuk segera membawa Wang Lian keluar dari ruangan ini karena dia sudah terlalu merusuh, ucap dari Tuan Zhang Jin. Dan untuk Shen Lang, dia pun tahu kalau di malam ini Wang Lian dia benar-benar tamat. Dan sayang sekali kau malah ada di pihak yang berlawanan dengan diriku. Jadi kau akan berakhir dengan hal yang hina seperti ini, ucap dari Shen Lang. Karena memang Wang Lian ketika dia digiring keluar dari dalam ruangan ini, dia pun dibawa pergi ke ujung kota. Tapi ketika dia telah sampai di ujung kota, dia langsung disambut oleh para orang-orang berpakaian hitam. Dan untuk Shen Lang di dalam pertemuan kali ini, karena memang sebelumnya dia telah diminta oleh orang-orang ini untuk berpuisi, di sini Shen Lang dia pun mengatakan kalau dia bersedia untuk memberikan sebuah puisi. Jadi di sini Shen Lang dia mulai berpuisi, tapi puisi yang diberikan oleh Shen Lang adalah sebuah puisi sindiran yang dia berikan kepada orang-orang yang ada di tempat ini, mulai menyindir para penguasa-penguasa yang zalim hingga membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun tentunya kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shen Lang, terutama Tuan Zhang Jin, karena puisi yang diberikan oleh Shen Lang adalah sebuah puisi yang menyinggung langsung Tuan Zhang Jin dan juga Nona Xu hingga membuat Tuan Zhang Jin dia pun benar-benar kesal dengan Shen Lang dan dia segera ingin menghancurkan Shen Lang, tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat dia lakukan. Dan karena Shen Lang dari tadi terus merusuh di sini, Nona Mulan dia pun mengatakan kalau sepertinya ini sudah cukup, jadi ayo kita pulang aja, ucap dari Nona Mulan. Tapi ketika Shen Lang akan pulang, tentunya hal itu tidak mungkin dapat pergi begitu saja karena serangan terakhir belum dimulai. Dan ternyata serangan terakhir itu berasal dari bocah ini, Tuan Li, di mana dia mengatakan kepada Shen Lang kalau Shen Lang gak bisa pergi dan Shen Lang harus dihukum dengan hukuman tertinggi, di mana Shen Lang harus meningsoi, ucap dari orang ini karena Shen Lang telah membuat sebuah konspirasi besar dan konspirasi itu telah terungkap, ucap dari bocah ini yang membuat Shen Lang dia pun tahu kalau pada akhirnya serangan terakhir akan segera dimulai, ucap dari Shen Lang. Namun di sini untuk Shen Lang dia juga bertanya, memang kenapa? Ada apa? Memang apa yang aku lakukan? Ucap dari Shen Lang. Dan untuk Tuan Li dia pun mengatakan kalau Shen Lang telah melewati batas dan dia juga mengatakan kepada Nona Jin agar pergi meninggalkan Shen Lang karena jika tidak maka Nona Jin akan terbawa juga. Dan di sini Tuan Lin dia juga meminta kepada seorang pengawal untuk segera membawakan buku, tinta dan juga pena karena dia harus menulis sesuatu, ucap dari Tuan Li. Dan benar saja kini Tuan Li dia pun menulis sebuah puisi yang sebelumnya telah ditulis oleh Shen Lang. Dan di sini orang tua ini dia juga mengambil sebuah garis lurus di mana garis lurus ini tertulis sesuatu yang memiliki sebuah arti kalau Shen Lang sedang menyinggung seorang
putra kaisar. Walaupun itu memang bukan putra kaisar langsung ataupun cuman putra angkat, tapi tetap dia adalah seorang putra, apalagi dia juga adalah seorang menantu kaisar. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Lee tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun bingung bagaimana bisa Xie Lang berani seperti itu menyinggung seorang menantu kaisar. Dan di sini mereka juga mengatakan, Tuan Lee mengatakan kalau Tuan Jun ataupun Jin Jun dia memang adalah seorang putra angkat dari seorang kaisar, karena sebelumnya kaisar ketika dia menaklukkan wilayah selatan dia sungguh sangat kagum dengan bocah itu hingga membawa bocah itu untuk menjadi bagian dari keluarga Yue ataupun kekaisaran Yue. Padahal sebelumnya putra Jin Jun dia adalah orang yang berasal dari kerajaan Nano yang telah ditaklukkan oleh kerajaan Yue. Dan di sini orang ini dia pun mengatakan kepada Xie Lang kalau Xie Lang adalah orang yang sangat-sangat berani dan tidak tahu diri hingga berani-beraninya dia menyinggung seorang menantu kaisar. Maka dari itulah di sini Xie Lang dia harus dihukum, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menangkap Xie Lang. Dan melihat Xie Lang yang akan ditangkap tentunya membuat Nona Mulan dia pun langsung pasang badan dan dia tidak akan mungkin membiarkan suaminya ditangkap oleh orang-orang ini. Tapi untuk Tuan Lee dia meminta kepada Nona Mulan untuk tidak ikut-ikutan karena Nona Mulan kau akan tamat, ucap dari si Tuan Lee ini. Tapi di sini Tuan Lee ternyata dia suka juga dengan Nona Mulan dan dia sungguh sangat ingin sekali memiliki Nona Mulan, tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa melakukannya hingga membuatnya pun berpikir kalau dia nggak bisa menguasai Nona Mulan maka tidak ada seorang pun yang bisa menguasai Nona Mulan, pikir dari Tuan Lee ini. Tapi untuk Nona Mulan ketika para penjaga mencoba untuk maju di sini, dia pun akan menghancurkan siapapun yang berani mendekati dirinya, ucap dari Nona Mulan. Dan untuk Xie Lang dia pun juga bertanya kepada Tuan Lee apakah Tuan Lee memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuan Jin Jun, ucap dari Xie Lang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Lee, di mana dia juga mengatakan kalau dia telah menghabiskan beberapa waktu bersama dengan Tuan Jin Jun. Bahkan mereka juga saling bertukar puisi dan juga bertukar esai dan mereka adalah rekan baik, bahkan aku bisa dikatakan sebagai teman baiknya, ucap dari Tuan Lee yang membuat Xie Lang dia berujar, oh jadi kau mengunjungi Tuan Jin Jun berkali-kali dan melakukan sebuah pembicaraan rahasia ya? Wah, luar biasa, kau sungguh sangat berani, ucap dari Xie Lang yang membuat Tuan Lee dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Xie Lang. Tapi untuk Xie Lang dia tidak menjawab dengan apa yang diucapkan oleh Tuan Lee, di mana dia juga berujar, kau sungguh sangat berani, good job, ucap dari Xie Lang. Dan di sini Xie Lang dia juga membenarkan kalau dia telah menulis sebuah puisi dan puisi itu memang ditujukan kepada Tuan Jin Jun, ucap dari Xie Lang yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun langsung mencoba untuk dapat menjatuhkan Xie Lang karena Xie Lang berani-beraninya menyerang seorang putra kaisar. Tapi ketika para penjaga mencoba untuk maju, mereka semua pun langsung dipukul mundur oleh Nona Mulan. Tapi melihat Xie Lang yang telah mengaku kalau dia sengaja secara terang-terangan menyerang Tuan Jin Jun, membuat di sini orang tua ini yang merupakan pejabat kekaisaran dia meminta kepada orang-orang yang ada di tempat ini dan juga seluruh penjaga untuk segera menangkap Xie Lang karena Xie Lang adalah orang yang paling berdosa dan dia segera dihukum, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Xie Lang dia pun mengatakan, dasar pengkhianat. Dan asal kau tahu, Tuan Jin Jun dia adalah seorang pemberontak, ucap dari Xie Lang yang membuat mereka semua pun jadi shock dengan apa yang dimaksud oleh Xie Lang. Dan di sini Tuan Lee dia juga bertanya apa maksud dari Xie Lang, apa? Dia adalah seorang putra kaisar dan dia adalah menantu kaisar. Bagaimana mungkin dia memberontak? Enggak mungkin, ucap dari Tuan Lee. Tapi untuk Xie Lang dia pun mengatakan, asal kau tahu sebenarnya puisi yang aku tulis di dalam buku itu adalah sebuah jebakan untuk melihat siapa antek-anteknya. Dan aku tidak menyangka kalau ternyata antek dari Tuan Jin Jun adalah kau, ucap dari Xie Lang. Mana Xie Lang dia juga mengatakan kalau Tuan Jin Jun dia memiliki sebuah rencana untuk menjatuhkan Nona Ningluo. Tapi sayangnya rencana gagal hingga membuat dirinya melakukan sebuah pemberontakan lebih awal, ucap dari Xie Lang. Dan di sini Xie Lang dia juga mengatakan kau telah memiliki sebuah hubungan baik dengan Tuan Jin Jun dan kau juga mengatakan kalau kau adalah teman baik yang artinya kau akan mendapatkan sebuah hukuman karena kau telah bersekongkol dengan seorang pemberontak, ucap dari Xie Lang yang membuat Tuan Lee dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Xie Lang dan dia menuduh Xie Lang telah berkata yang tidak-tidak dan hanya menebarkan rumor yang tidak benar, ucap dari Tuan Lee. Tapi untuk Xie Lang dia pun mengatakan
Sejatinya ini sangat rumit untuk dapat dijelaskan. Tapi intinya adalah Tuan Jinjun dia berasal dari wilayah Nan. Dan wilayah Nan telah ditaklukkan oleh Kaisar. Dan Tuan Jinjun dia juga nggak suka dengan itu semua. Dan dia merasa kalau dia hanyalah sebuah boneka. Jadi dia ingin menyingkirkan Nona Ningluo dengan cara memberikan obat-obatan dan juga sesuatu yang merusak tubuh Nona Luo. Ucap dari Shenlang karena memang sebelumnya di part sebelumnya telah dijelaskan kalau ada tamu yang datang ke mansion dari keluarga Jin dan ternyata itu adalah Nona Ningluo yang datang untuk dapat bertemu dengan seorang tabib terkenal yaitu Dr. An. Dan karena Shenlang dia memiliki hubungan yang baik dengan Dr. An, Dr. An bersama dengan Shenlang menangani penyakit yang diderita oleh Nona Ningluo dan ternyata Nona Ningluo dia keracunan timbal hingga membuat Shenlang memberikan beberapa obat untuk Nona Ningluo dan setelahnya Shenlang dia pun juga bertanya kepada Nona Ningluo tentang apa yang sebenarnya terjadi dan di sini Shenlang dia pun mendapatkan sebuah konfirmasi berita kalau Tuan Jinjun dia memang telah memberontak. Makanya Shenlang dia berani berkata seperti itu dan Shenlang dia menjadikan kasus ini sebagai kartu truf miliknya dan dia juga langsung merubah semua daftar dari novel yang sebelumnya telah dirilis di kota sebelumnya. Tiba-tiba aja dirubah oleh Shenlang dan dicetak ulang barulah disebar di kota ini. Makanya novel yang ditulis oleh Shenlang di kota ini agak sedikit berbeda dengan novel yang ditulis dan juga dirilis di kota sebelumnya. Namun apa yang diucapkan oleh Shenlang hanya dianggap sebagai rumor kosong oleh Tuan Li dan dia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang. Tapi untuk Shenlang dia nggak peduli dengan itu semua. Apakah Tuan ini percaya ataupun tidak, nggak peduli. Di mana Shenlang dia pun mengatakan sudah jangan terlalu khawatir dengan rumor itu benar ataupun tidak. Sudah tunggu aja karena pemberontakannya telah terjadi 4 hari lalu dan harusnya berita ini akan segera sampai ke ibu kota dan berita dari ibu kota juga akan segera sampai ke kota ini. Jadi tunggu saja dalam beberapa waktu berita itu akan dikonfirmasi. Ucap dari Shenlang. Dan apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat mereka semua hanya dapat menunggu apakah apa yang diucapkan oleh Shenlang itu benar ataupun tidak, atau itu hanya sebuah rumor kosong doang. Hingga pada akhirnya kini datanglah seorang pelayan yang merupakan pelayan dari keluarga Jin di mana dia melaporkan kalau saat ini ada sebuah laporan kalau saat ini Tuan Jinjun telah ditangkap karena dia memiliki sebuah rencana untuk melakukan sebuah pemberontakan dan juga menyerang kepada Nona Ningluo. Ucap dari seorang penjaga yang membuat Tuan Li dia pun shock dengan apa yang dia dengar. Apalagi saat ini satu persatu pembawa pesan mulai berdatangan dan juga melaporkan hal yang sama hingga membuat Tuan Li dia pun kaget sampai dia terduduk dengan apa yang telah dia dengar dan itu mengkonfirmasi kalau apa yang diucapkan oleh Shenlang itu benar dan artinya Tuan Li yang sebelumnya telah mengaku memiliki sebuah hubungan baik dengan Tuan Jinjun tentunya dia memiliki sebuah hubungan dengan seorang pemberontak. Tentunya Tuan Li dia harus dihukum dengan cara harus di-kick. Ucap dari Shenlang yang membuat Tuan Li dia pun shock. Dan ini adalah sebuah kemenangan dari Shenlang yang telah berhasil menjatuhkan setiap orang yang mencoba untuk dapat menjatuhkannya. Dan ini adalah kemenangan mutlak dari Shenlang. Dan karena memang Shenlang telah menang di dalam pertikaian yang ada di ruangan ini, di sini Shenlang dapat mendekati Tuan Zhang Jin dan dia juga memberikan sebuah hadiah kepada Tuan Zhang Jin di mana Shenlang dia mengatakan, "Hey, lihat, ini adalah buku yang sebelumnya aku rilis dan ini adalah edisi terbatas. Ada warnanya loh di setiap ilustrasinya. Jadi aku serahkan ini sebagai hadiah. Tapi sebelumnya aku juga katakan kalau sebelumnya Nona Shu dia adalah mantan istriku dan tentunya tolong jangan diskriminasikan dia walaupun ya dia adalah seorang janda bekas. Jadi ya tolonglah jaga sedikitlah harkat martabatnya. Jangan terlalu kejam dengan dirinya karena dia adalah seorang janda muda yang telah ditinggal 3 bulan. Jadi ya tidak perlu risau. Cuma 3 bulan doang kok. Ya walaupun setiap malam dipakai. Ucap dari Shenlang yang membuat Nona Shu tentunya dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang karena Shenlang mencoba untuk dapat mempermalukan dirinya. Tapi untuk Tuan Zhang Jin dia pun mencoba untuk dapat menahan diri dan dia juga berucap baik terima kasih hadiahnya. Ucap dari Tuan Zhang Jin dan untuk Shenlang dia berucap oke. Dan sekarang apakah ada sesuatu yang ingin kalian lakukan lagi kepada diriku? Apakah ada sebuah serangan lagi? Jika tidak ada serangan lagi, aku pamit undur diri dulu. Ucap dari Shenlang yang akan pergi bersama dengan Nona Mulan. Dan ketika Shenlang dia pergi meninggalkan tempat ini membuat mereka semua yang ada di tempat ini dapat bernafas lega karena setiap ketika mereka menyerang Shenlang justru malah mereka lah yang diserang balik oleh Shenlang.
Tapi ketika Xialang telah meninggalkan tempat ini, tiba-tiba aja Xialang dia kembali lagi dan dia juga berujar, "Hei, apakah ada lagi yang mau mengganggu diriku? Ayo cepat serang aku dan aku akan menyerang kalian lebih banyak lagi." Ucap dari Xialang yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini pun shock dengan apa yang diucapkan oleh Xialang. Sebelum pada akhirnya Xialang pergi meninggalkan tempat ini secara permanen dan dia kembali pulang ke kediaman keluarga Jin. Untuk part kali ini sudah sampai di sini aja. Di dalam part kali ini Xialang memenangkan pertempuran dalam hal adu bacot dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xialang. Dan untuk Xialang aksinya cuma seperti ini coy. Adu bacot dan juga adu strategi. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada. Karena di sini ya dramanya kayak gini. Pertikaiannya drama politik. Udah itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan ini harus dibaca dan harus ditonton. Nggak boleh di skip coy. Karena kalau di skip kalian akan bingung dengan part-part lanjutannya. Karena dia dramanya itu nyambung sampai ke part 300 lagi 280-an akan nyambung. Dan ini masih di sekitar chapter 40 entah 60-an gitulah. Dan masih panjang banget untuk Xialang. Ini masih di tingkat kabupaten kota nih. Nanti Xialang akan berselisih juga di tingkat kerajaan dan dia berselisih dengan kerajaan lain. Pokoknya panjang ceritanya. Sampai dia bisa menaklukkan satu dunia mungkin. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xialang. Bye, thank you.